siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Saya ingin mengulang apa yang dikatakan tadi oleh WL. Saya mau bacakan dari Habakuk 3, 17, 18, 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Benar Tuhan, kami datang karena pribadi-Mu, bukan karena berkat-berkat. Kami bersyukur karena Engkau memberkati kami. Terima kasih. Bahkan setiap hal yang orang lihat sebagai sesuatu yang tidak baik, kami tahu kalau Engkau mengizinkan, maka itulah yang terbaik bagi kami. Kalau doa kami masih dalam perjalanan, atau bahkan ketika Engkau mengatakan tidak, kami katakan kami mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena Engkau menyediakan yang terlebih baik lagi bagi kami Tuhan. Karena Engkau memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kalau Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami untuk menyelamatkan kami, kami tahu masakan Engkau tidak memberikan yang terlebih indah bagi kami. Karena itu kami katakan haleluya, haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Untuk setiap hal yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, untuk setiap hal yang karena anugerah Tuhan boleh memproses hidup kami, untuk menjadi anak-anak-Mu yang tangguh, untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, untuk menjadi anak-anak-Mu yang tekun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau melakukan bagian kami dengan sebaik mungkin dengan kekuatan Roh Kudus. Dan kami tahu Engkau yang bekerja. Segala sesuatu yang tidak mampu kami lakukan, lebih daripada apa yang dapat kami pikirkan atau dapat kami doakan. Karena itu Tuhan, saat ini juga ketika kami bersama-sama berbakti, kami bersyukur karena Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah kami yang tidak pernah berubah. Engkau yang membelah laut, Engkau yang hari ini juga mengatasi setiap kemustahilan. Kami tahu tidak ada sesuatu yang sulit bagi-Mu. Dan kami percaya kalau Kau izinkan halangan, rintangan terjadi dalam hidup kami, supaya kami bukan menjadi anak-anak gampang, tapi kami boleh menjadi orang-orang yang perkasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba dan urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami tidak sekadar menjadi pendengar, tapi kami mau memegangnya, melakukannya dengan kekuatan Roh Kudus, dan menikmati realisasi dari janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, tadi dari Habakuk saya bersyukur, itu pesan Tuhan bagi kita ya. Mindset kita, cara pandang kita adalah semua yang Tuhan izinkan adalah yang terbaik bagi kita, amin. Firman Tuhan katakan, Bapak manakah di bumi ini, kalau anaknya minta roti kasih batu, anaknya minta ikan dikasih ular. Tuhan katakan, kamu yang di bumi aja tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anakmu. Apalagi Bapak kita yang di surga. Amin. Oke. Ketika kita sama anak kita bilang, tidak, jangan. Tentu karena kita tahu itu tidak baik bagi dia. Ya, dia, Bapak kita yang tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Puji Tuhan.
Ya, hari ini kita akan membahas firman Tuhan. Maaf, saya modifikasi sedikit judulnya ya supaya nggak salah, supaya nggak mispersepsi. Judulnya sebetulnya kan membangun komunitas di 7 gunung. Saya pikir takutnya gunung naon ya tehnya. Gunung Pangrango, Gunung Tangkupan Perahu, Gunung Ciremai. Jadi saya modif dikit supaya ya maksudnya sama ya. Menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Puji Tuhan ya. Tadi kita mendengar kesaksian dimanapun dan bagaimanapun ya kita melihat itulah hidup kita ya. Nah hari ini kita mau belajar bersama-sama menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan karena memang Tuhan punya rencana untuk setiap hidup kita ya. Ketika kita bersama-sama menyatakan, ketika secara pribadi kita menyatakan diri sebagai Tuhan adalah juru selamatku, penebusku, kita tahu bahwa Dia telah memilih kita sejak sebelum dunia dijadikan, amin. Dengan suatu maksud yang mulia, yang unik bagi kita semuanya. Enggak kebetulan kita berkumpul di Lembang ini kan? Ya semuanya karena Tuhan punya rencana. Baik, kalau tidak keberatan, jangan keberatan ya. Ayo mari kita sama-sama bangkit berdiri lagi ya. Kita mau lihat dari Matius 5 ya, ayat yang ke-13. Oh ini bisa, ini nggak bisa. Sorry. Oh oke ya. Bisa baca? Sampai belakang? Puji Tuhan, berarti matanya masih oke semuanya ya. Oke. Kita baca dengan cara baca pertama biasa, baca yang kedua kita harus kasih ingat yang kiri kanan kita ya. Nanti kita berhadapan-hadapan, kita bilang, kita kasih tahu siapa dia itu ya. Oke. 1, 2, 3, Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Oke, kita baca lagi sambil berhadapan-hadapan satu dengan yang lain. Ya, ambil pasangannya. Oke. Mulai. Gak apa-apa, sambil waklia ke layar juga boleh lah ya kalau yang belum hafal ya. Oke. Oke. Ayo 1, 2, 3. 5. Dengan apakah ia diasinkan? Oke, baik, kita nggak mau dibuang dan diinjak orang, betul? Iya, kita mau Tuhan katakan, kamu ini adalah perkataan Yesus Kristus. Perikop pertama Tuhan Yesus bicara tentang berbahagialah, berbahagialah. Perikop ini Tuhan langsung bicara tentang jati diri kita. Luar biasa ya, silakan duduk. Oke, puji Tuhan. Baik, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Sudah nggak ada lagi caranya. Ya, jadi akan dibuang dan diinjak orang. Tuhan katakan kita adalah garam. Garam itu, ada yang bangga punya garam di rumah? Wah saya punya garam loh, kayak enggak ya. Tapi kalau punya emas, wah pasti kita bangga ya. Ya bisa dikatakan mungkin memang garam itu tidak ada harganya, murah sekali harganya untuk saat ini ya. Beda konteksnya dengan yang lalu, tapi saya langsung bicara dengan konteks saat ini aja ya. Nggak ada. Tapi bayangkan kalau Ibu Minten mau masak, kehabisan garam. Pasti dia cari. Ya, karena nggak ada gantinya ya. Nah, sulit sekali. Kenapa? Karena ketika garam itu ada di dalam masakan, apakah garamnya terlihat? Ketika kita lihat sayur asam, garamnya bagus loh. Ente kaciri, sudah larut, bersatu. Betul? Tapi ketika dimakan, enak. Kadang-kadang saya lihat nggak pernah ada yang muji-muji garamnya tuh. Yang disebut enak, sayur asamnya yang enak. Opornya yang enak. Kan nggak pernah
pernah dicoba. Ih, garamnya enak loh. Nggak ada tuh, nggak ada. Ya, jadi menarik sekali bahwa perumpamaan Tuhan Yesus itu tepat banget tentang garam. Bisa jadi di hadapan orang-orang kita bukan siapa-siapa. Tapi apa tandanya? Ketika dia mengalami, siapa yang dicari? Nah itu, ya. Ketika dia mencari, oh, dia dicari Mama Sultan. Misalkan ya. Ya, dia carinya Ibu Kensi. Garam dah. Tapi kalau misalkan kita lihat ada orang lihat, kemudian dibilang, si eta aya wae di agel ah. Si Gana aya kelihatan sudah tawar nih. Betul? Ya sayang sekali ya, saya membaca koran kadang-kadang sedih sekali. Ada kasus-kasus, yang ditangkap namanya nama yang di dalam Alkitab tuh bagus-bagus. Aduh saya bilang, namanya bagus-bagus di Alkitab. Tetapi dibuang orang, diinjak dalam arti kata sesuatu yang tidak diinginkan. Sesuatu yang dijauhi. Tapi hari ini Tuhan katakan kamu adalah garam dunia. Artinya kita bisa tidak dianggap, tidak dipuji. Bahkan mungkin juga enggak diomong-omong tentang jasa-jasa dan segala macam. Enggak masalah. Ya, biarkan orang dia mungkin yang kemudian yang mendapatkan sesuatu. Tetapi kita tahu ada sesuatu di surga yang tercatat bahwa kita membawa jiwa-jiwa, kita membawa sesuatu yang kekal. Amin. Ya, kamu adalah garam dunia. Kita baca lebih lanjut yang lengkapnya ya. Yang dikatakan Tuhan Yesus dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya, kita mau baca bersama-sama. Matius 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. 13, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu melakukannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, jadi Tuhan menyatakan identitas kita dengan dua hal yang luar biasa, sangat relevan sampai saat ini ya, yaitu garam dan terang dunia. Sebagai garam kita lihat tadi, sebagai terang, wow. Saat ini kita bersyukur ya, kita punya teknologi, rasanya di desa-desa udah ada penerangan. Kalau nggak ada penerangan tinggal lihat HP, di HP juga ada senter gitu ya. Semuanya mudah. Tapi zaman dulu kalau kita lupa bawa pelita, wah kalau bahasa Jermannya poek mongkleng teka cirina naon gitu ya. Betul ya, gelap gulita, nggak kelihatan kaki pun. Nah, karena itu dikatakan pemasuk katakan bahwa firman Tuhan lah yang menjadi pelita bagi kaki ya. Jadi dia terangkan jalan. Itu hanya seperti pelita kecil yang kasih minyak begitu, ada sumbunya. Kecil, jalan pelan-pelan supaya tidak tersandung, tidak menginjak sesuatu. Ya, jadi firman Tuhan katakan kamu adalah garam dunia, pemberi rasa. Artinya keberadaanmu berdampak. Keberadaanmu sewajarnya, yang wajar adalah memberi suatu perbedaan, memberi satu perubahan. Ketika kita ketemu orang-orang yang tidak berpengharapan, bertemu dengan kita, berbicara dengan kita, jadi punya pengharapan, jadi punya kekuatan untuk melihat hari depannya. Betul? Bukankah kita melihat sekarang begitu banyak orang sepertinya satu-satunya jalan, ya sedih sekali ya, nggak tahu
yang di Cimahi, yang di Lembang ya. Tapi di daerah Bandung kemarin ada yang kemudian mengakhiri dirinya, namanya ada di Alkitab. Aduh, itu berarti kan dia udah putus asa, putus harapan. Sayang sekali. Tapi mari kita sewajarnya ketika kita melihat orang-orang yang sepertinya udah gak punya harapan. Kita sama-sama memberikan harapan. Amin. Nah, untuk itu kita perlu larut. Kita perlu menjadi orang yang tidak terbentengi oleh apapun. Tidak terbentengi oleh status agama di KTP kita. Tidak terbentengi oleh status sosial kita. Tapi kita bisa datang karena kita tahu bahwa disitulah kita dibutuhkan. Garam. Ketika orang gelap, dia nggak lihat apapun di depan ini sebagai suatu harapan bagi dia. Bapak Ibu hati-hati ya, saya harap di sini kita menjadi betul-betul mengerti keadaan yang tidak mudah ini. Salah satunya adalah HP kita. Semua bawa HP ya, semua punya HP ya. Di HP kita seringkali berseliweran ya. Baik berita-berita maupun tawaran-tawaran untuk dapat cuan dengan mudah. Cuan dengan mudah. Di mana ya cuan dengan mudahnya? Cuanki menurut netanya. Oke. Lalu ada yang namanya apa? Slot ya. Ya, itu hati-hati. Karena itu jalan perangkap. Sekarang kita pakai logikanya aja. Judi online itu adalah judi yang dibuat programnya oleh seseorang programmer. Maknya programnya mau kalah gitu kan. Kalau kita lagi sehat nih ya. Tapi jangan lupa orang ketika lagi kepepet. Nah, karena itulah kita hadir di situ. Kita memberikan kabar tapi juga kita memberikan edukasi ya kepada teman-teman kita. Ya, jangan sampai karena uang yang terlibat dan orangnya udah jutaan yang terlibat. Uang yang terlibat tuh ratusan triliun, teka bayang pan. Uang miliar aja nggak kebayang, apalagi ini triliunnya. Triliunnya bukan 1 triliun, udah triliun. Artinya begitu banyak orang yang saat ini sedang menghadapi keadaan karena kebodohannya jadi gelap gitu. Di mana kita berada? Yuk kita sama-sama juga jadi agen perubahan di dalam arti kata ya bahwa kita bekerja. Ya kemarin cerita dalam komsel kami. Dia ada di satu perumahan dan dia senang jalan kaki. Di rumah itu ada sedang pembangunan, ada banyak buruh-buruh kuli-kuli gitu ya, yang artinya yang membangun. Dia bilang kalau mereka lagi istirahat, pas malam istirahat gitu ya, pas udah selesai, kan mereka duduk di trotoar di taman-taman gitu, pada pakai HP gini. Dia lihat lagi ngapain sih? Eta selot eta. Bayangkan. Dan menurut survei rata-rata tuh mereka menghabiskan antara 100 sampai 300 ribu sehari untuk main itu. Memang berapa upahnya? Nah, ya saya ingin langsung untuk mengkorelasikan keadaan kita dengan keadaan yang ada di luar ya. Dan itu kalau sudah jatuh ke judi itu akan menjadi seperti candu. Mirip narkoba. Setelah itu kalau lagi kalah, ada temennya, namanya adalah pinjol. Si judol ini punya teman. Si judol ini punya teman namanya pinjol. Kalau udah ke judol biasanya ke pinjol. Kalau udah pinjol, benjol pasti. Dan itulah banyak sekali orang yang kemudian kita lihat ya. Ada setiap hari katanya di daerah Soreang ratusan keluarga bercerai, hancur karena ini. Bahkan ada yang udah saking kehelnya istri ngebakar suami. Wah ini saya harap kenapa saya ingin sekali kita lihat keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Masif sekali. Jadi yuk kita rapatkan. Ya saya harap kalau yang saat ini di sini mungkin ada yang sedang masih coba-coba atau apa, tolong. Bertobat secepat-cepatnya. Ya, dan kalau di dalam komsel kita saling memberikan kekuatan ya supaya jangan sampai terjerumus.
Dan firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Ya, berikan kekuatan, berikan juga edukasi dalam arti kata nasihat supaya mereka tidak terlibat di sini. Kalau orang udah terlibat di sini sangat sulit untuk keluar. Ya, karena seperti judi itu seperti narkoba, percis. Ya, nanti secara psikologi itu ada dia di neuronnya ya tentang hal itu. Nah, jadi Tuhan katakan, yuk kita letakkan terang kita, biarkan orang boleh melihat perbuatanmu yang baik. Apa yang dimaksudkan perbuatanmu yang baik di sini. Ya, sehingga mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Oke, supaya gampang saya kasih dengan IPK. Sebutkan IPK. Ya, betul di dalam Korintus itu bicara iman, pengharapan, kasih. Sekarang supaya gampang mengingatnya, iman kita yang kita percayai bahwa Allah itu baik, Tuhan itu baik. Mari kita realisasikan dalam perbuatan dan karya. Jadi IPK ya, iman. Kalau kita katakan iman, saya percaya bahwa seperti tadi. Bayangkan kalau sikap kita seperti Habakuk tadi. Keadaan-keadaan tidak mudah. Pertanyaan utama dari orang Israel adalah 3. Ara, zaitun, anggur. Itu semuanya dikatakan semua mengecewakan. Dan mereka peternak. Ternaknya apa? Yang diternak adalah kambing domba. Ya, gak ada yang ternak jerapah kan. Kambing domba, dengan kata lain Habakuk tuh bicara. Semua bagiannya keadaannya tidak baik-baik saja. Tapi dia ingin mengatakan bahwa sukacitanya itu dari dalam hatinya. Bukan yang luar yang mempengaruhi atau yang menentukan sukacitanya, sorak-soranya. Tapi karena di dalam hatinya dia tahu, aku menyembah Tuhan. Penyembahan yang terlihat, yang terutama adalah karena saya menyembah pribadi Allah. Bukan mencari berkat-berkatnya. Berkat-berkat itu ditambahkan kepadaku, firman Tuhan katakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka berkat-berkat yang dicari itu ditambahkan kepadamu. Itulah mindset kita. Ya, karena kita lihat dialah yang memang patut disembah. Amin. Jadi mari kita buatkan iman, percaya kita, iman kita kepada Yesus di dalam perbuatan karakter kita, keseharian. Dan karya. Karya di mana Tuhan menempatkan kita. Apapun profesi kita. Gak peduli profesi kita dari yang paling sederhana, seapapun, biarkan kita dedikasikan kepada Tuhan. Amin. Ya, saya teringat seorang yang bernama Yusuf. Dimanapun dia berada, keadaan apapun, maka dia menjadi berkat. Jadi pelayan, dia jadi berkat bagi Potifar. Jadi orang tahanan, jadi berkat di penjara. Jadi dia bukan jadi berkat langsung ketika dia jadi raja, bukan. Bukan jadi wali raja ya, raja kedua ya. Bukan, tapi dia sejak hal yang luar biasa adalah kenapa itu bisa terjadi? Dia lakukan bagian yang terbaik. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai Yusuf. Ya, jadi karena ada kekuatan dari Tuhan, kita lakukan bagian kita, maka setiap perbuatan pekerjaan kita itu menjadi karya yang luar biasa. Yang saya sebut karya, jangan hanya berpikir tentang sesuatu yang wah gitu. Ketika Yusuf di rumah Potifar, dia lakukan yang terbaik. Walaupun gak diceritakan, bisa kita bayangkan bahwa dia pasti sat-set orangnya. Betul gak ya? Kalau ngepel bukan asal ngepel, pokoknya kacirina ngepel gitu, bukan. Tapi pasti, saya pikir kalau kita ke rumah Potifar, di lantainya rasanya kita bisa ngaca. Gitu. Kenapa? Oh, ini pasti bekasnya, hasil ngepelnya Yusuf. Yang di sebelah ada burem, ini pasti bukan Yusuf nih yang ngepel nih. Misalkan begitu, itu karya. Amin. Betul ya? Bisa kebayang. Nah, itulah yang disebutkan, biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik. Baik bicara kita care, peduli dengan orang. Kita mempraktekkan tentang kasih. Maka pasti orang melihat perbuatan kita yang baik. Amin. Nah, ada janji Tuhan.
Tuhan berjanji kepada umatnya. Ya, dalam Yesaya 2 ayat 2 dan 3 akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ini janji Tuhan. Artinya ketika kita melakukan bagian kita, firman Tuhan katakan bahwa akan terjadi bahwa gunung tempat rumah Tuhan. Siapa gunung rumah tempat Tuhan? Siapa bait Allah itu? Kita. Kumpulan kita juga ya. Bait Allah. Artinya bahwa ketika kita lakukan bagian kita dengan mengandalkan Tuhan, ada intervensi surga yang membuat setiap perbuatan, setiap apa yang kita lakukan berbeda hasilnya. Amin. Kita tahu kalau kita kerja keras, kita akan mendapatkan semua di dunia ini. Mengerti bahwa kerja keras itu adalah awal untuk menghasilkan sesuatu. Tapi kalau kerja keras di dalam Tuhan, hasilnya wow, nggak kebayang. Ya. Nah, firman Tuhan katakan seperti itu, ini janji Tuhan. Gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi di hulu gunung-gunung. Amin. Dan banyak suku, bangsa, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Siapa Sion? Angkat tangan. Sion, tempat di mana Tuhan ada, diri kita. Waktu saya memikirkan hal ini, mungkin kita pikir tadinya, aduh ini masih jauh banget ya. Tapi coba kita renungkan satu hal. Bulince PKBM kita kalau nggak salah ini tahun ke-14 ya, betul ya? Oke. Pernah berpikir bagaimana salah satu gunung tentang pendidikan ya di PKBM dengan karena pesan Tuhan, karena kerinduan Tuhan, kita lakukan aja ya. Pak Yus, Lince, lakukan aja. Ada banyak gunung PKBM pendidikan. Bagaimana Tuhan membawa PKBM kita 14 tahun. Saat ini bahkan ada banyak, ya tahun lalu ada dari mana saja Bulince ya, dari luar negeri. Dari Korea. Wah, luar biasa. Ya kita lihat, banyak lihat drakor di sana juga diberkati ya. Oke, dari Korea mungkin nanti dari Taiwan, dari TKI, TKW, kita berharap itu bisa dijangkau melalui itu. Bagaimana Tuhan membawa. Ini bahkan saya dengar ada banyak dari universitas, dari IKIP mana belajar ke sini ya. Dikatakan, yuk kita belajar ke Lembang. Di Lembang ada apa? Ada PKBM. Teka bayang. Bahwa orang kita yang, orang bilang mungkin sebagian besar kita orang sederhana gitu ya. Tapi bisa dikatakan, wow, yuk kita ke Lembang, erek naon, belajar PKBM. Dan mereka melihat bagaimana Allah bekerja, bagaimana, dan saya berdoa, jangan berhenti untuk berinovasi ya. Jangan berhenti karena kita tahu bahwa dampak yang kita berikan, ya kota kecil Lembang. Sama seperti Tuhan katakan, hei Efrata, Bethlehem, kota kecil ya. Tapi di sana Tuhan lakukan hal yang besar karena juru selamat dilahirkan di sana. Amin. Mungkin juga sekarang, hei Lembang, kota kecil di Gigeren, Bandung gitu ya. Yang orang berpikir hanya tempat turis, tapi ternyata di sini Tuhan akan lakukan orang belajar banyak. Amin. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Supaya kita juga sama-sama ini ya. Jadi gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Penuh kemuliaan dan hikmat Tuhan. Dan kita umat tebusannya ditempatkan oleh Tuhan di gunung-gunung atau bidang-bidang kehidupan atau aspek-aspek sosial di masyarakat agar lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Yang percaya bilang amin. Nah jadi Bapak dan Ibu,
ada terminologi atau ada istilah ya di dalam ada gerakan atau orang melihat tentang adanya 7 gunung ya. Jadi gunungnya bukan bicara gunung Cermai dan lain-lain ya. Tapi bicara hubungan tadi, konteksnya tadi dengan apa? Dengan Yesaya 2 tadi tentang gunung-gunung, bidang-bidang aspek-aspek kehidupan. Ya tentu saja tidak hanya 7, mungkin ada banyak yang lain ya. Jadi supaya gampang dibuatin aja singkatan atau awalan dari A B C D F G gitu. Ya sedikit kita tahu supaya nanti ketika kita berdoa di gunung-gunung kita ngerti maksudnya apa gitu ya. Jadi enggak salah, walau ya kita enggak salah persepsi ketika kita mendengar khotbah dari mana tentang Seven Mountains gitu ya. Kita tahu maksudnya ini ya, bahwa pertama yang kita lihat adalah yang namanya pelayanan itu tidak hanya seperti ini di mimbar, WL enggak begitu. Tapi Tuhan ingin bahwa pelayanan kita ada di seluruh bidang dimanapun kita berada. Ya, Tuhan katakan bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hatimu. Ya, seolah-olah dedikasikan itu untuk Tuhan. Kalau 3 ayat 23, amin. Ya, A itu bicara art and entertainment ya, seni dan hiburan. B itu untuk bisnis ya. C itu church ya, C ya atau religion, gereja atau agama. D dissemination media, ini rada dipaksakan supaya bisa D ya. Yaitu penyebaran media. Ya. I itu education atau pendidikan, F itu family, keluarga, G government atau pemerintahan. Sekali lagi ini bidang-bidang utama ya. Tentu ada lagi, mungkin ada yang bilang bukan 7, 8. Kenapa haknya? Hak tambah hak apa? Health, kesehatan katanya. Boleh, kesehatan boleh. Mau tambah lagi apa? Sport, kan olahraga juga sama. Betul, boleh, silakan tambahkan apa saja. Hukum, lingkungan ya. Mantu saya ini pegiat lingkungan ya. Jadi dia lawyer di dalam untuk lingkungan gitu. Jadi semua dengan kata lain Tuhan ingin katakan, dimanapun Tuhan tempatkan ya, berfungsilah garam terang. Tuhan katakan bukan jadilah atau ya hendaklah kamu jadi garam, hendaklah kamu jadi terang. Bukan, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Berfungsilah, kurang lebih seperti itu ya. Bangkitlah, kan Sion ya dalam Yesaya 60 dikatakan apa? Bangkitlah dan ya Tuhan ingin katakan biarlah terangmu itu ya keluar. Jangan ditudungin, jangan sampai ada karat-karat yang menghalangi. Kurang lebih seperti itu. Nah jadi ini sedikit bagian dari 7 gunung supaya kita mengerti yang dimaksud adalah bidang atau aspek utama dari sosial ya. Yaitu yang tadi. Ya kita punya misalkan di PKBM kita bersyukur bahwa Tuhan telah mengangkat kita luar biasa. Dan sekali lagi saya katakan jangan berhenti terus semakin luar biasa di dalam Tuhan. Ya Tuhan sudah lakukan banyak. Sudah lebih dari 500 ya lulusan kita ya. Luar biasa. Dan kita 4.000 ya. Oh berarti salah ya di websitenya itu ya. 4.000. Oh, udah 4.000 bayangin. Dari kota kecil ini 4.000 diluluskan ya. Jadi pengaruhnya udah luar biasa. Kayaknya kalau bulincu ke desa-desa di mana langsung ibu kepsek masih begitu mungkin ya. Ya karena memang sudah ya luar biasa. Ya jadi bagaimana dengan kita? Ya, saya yakin sebagai profesi apapun ya Ibu Kensi bisnis jual Yakult tapi ngobrolnya dengan profesor gitu ya. Luar biasa kan ya, ini bagaimana bisa begitu kan ya. Kalau di IKIP katanya lagi itu masuk gunung dipanggil ke sana kemari. Kenapanya? Emangnya Yakult yang dijualnya beda? Sarua Yakultnya Yakult gitu. Tapi yang menjualnya yang lain, begitu kan? Amin. Itu menyebabkan saya yakin mungkin waktu minum Yakult juga beda sih profesor tanya. Wah, ya. Bukan hanya untuk fungsi pencernaan, tapi juga ternyata fungsi hati. Mungkin seperti itu ya. Wah, luar biasa. Saya yakin ya mungkin ya saudara kita yang buka warung, yang buka toko, ya kadang-kadang mungkin saya berdoa, ya kita sama-sama doakan mereka datang, mungkin belinya sedikit, tapi apa? Kenapa ya kalau ke warung ini suasananya lain, ngobrol beda. Ya saya pergi gelisah, sekarang pulangnya jadi sukacita. Waduh, makanya masaknya jadi lebih enak gitu ya. Karena hubungannya dengan hati yang gembira gitu. Bisa begitu, bisa. Itulah maksudnya
di tempat dimanapun kita berada, kalau kita lakukan sebagai garam dan terang dunia, tempat di mana Allah menyatakan diri melalui perbuatan kita. Iman kita dinyatakan dalam perbuatan. Bagaimana kita ngeladanginya beda ya. Ketika kita bekerja, bekerjanya berbeda. Ketika kita di tempat manapun mau A, B, C, D, E, F yang tadi ya di mana? Ya kita bisa lakukan dengan sebaik mungkin. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu, kita kasih contoh. Beberapa contoh ya, kita lihat supaya kita mengerti. Siapa yang pernah melihat film ini? Sebelumnya. Kenapa nggak keluar ya? Oh di sana keluar ya, menyanggal ya. Kenapa? Punten. Oke, ya sudah. Jadi yang saya munculkan adalah ada satu poster film namanya The Passion of Christ. Itu film yang sangat memberkati ya. Tahukah Bapak Ibu siapa yang membuatnya? Namanya Mel Gibson. Ya Mel Gibson ini seorang aktor kawakan luar biasa. Dia pernah mendapatkan dua kali ya, yang pada tahun 95 dia mendapatkan 2 Oscar untuk satu film namanya The Braveheart. Lalu nggak salah kemudian dia memproduseri lagi, dapat lagi Oscar itu bukan Oscar Pak pahamnya ini. Piala Oscar itu piala tertinggi ya. Yang saya maksudkan adalah sebagai seorang seni aktor peran, dia bisa memberikan kontribusi untuk memperkenalkan tentang Kristus. Ya tentu saja tidak harus langsung berupa ya dia punya keberanian dan punya hati untuk. Tapi juga saya tahu ada banyak produser yang memproduksi film-film yang positif. Film-film yang mengedukasi tentang nilai-nilai etika kebenaran. Ya supaya bisa dikonsumsi oleh banyak orang begitu ya. Karena kalau Passion of Christ kebanyakan konsumsinya kita gitu kan ya. Ada banyak juga yang beberapa produser yang punya hati di bidang dia memberikan satu karya. Yaitu karya yang memuliakan nama Tuhan di situ. Nah kalau kita lihat juga ya saya pernah melihat lukisan Tuhan Yesus sedang makan dengan 12 muridnya. Yaitu dikatakan perjamuan terakhir ya, the last supper ya. Itu bagus sekali dan bisa dikatakan menjadi ikon kebanyakan ya. Siapa yang membuat itu? Namanya Leo. Tapi bukan Leonardo Mangunsong ya. Ini adalah Leonardo da Vinci ya. Sama-sama Leonardo. Sama-sama Leonardo-nya. Nah dengan kata lain bahwa dan dia juga punya banyak ada lukisan-lukisan lain yang luar biasa menginspirasi. Ya beberapa kali saya dengan istri ada dianugerahi pergi ke beberapa gereja yang bagus sekali, ada lukisan-lukisan perjalanan Tuhan Yesus dan semuanya pengajaran-pengajaran ya bagus sekali dan itu karena karya-karya seniman yang mendedikasikan hidupnya dan memberikan bagaimana karya itu bisa dikenang dan bercerita tentang kemuliaan Tuhan. Bisa kita lakukan. Nah, juga mungkin di satu sisi oke ini sekarang mah nggak apa-apa. Aduh ini nggak ada ininya ya, nggak ada. Oke nggak apa-apa. Loh nggak ada gambarnya yang nggak keluar ya. Oke, enggak. Tapi ada yang tahu ini gambarnya namanya Gracia Poli ya. Ya, Poli pakai P ya bukan Foli ya. Poli Gracia itu adalah ya Gracia Poli itu dengan Apriani adalah yang mendapatkan medali emas di Olimpiade ya. Nah, kalau kita perhatikan kisah-kisah atau kesaksiannya, dia selalu menyatakan tentang bagaimana karena kekuatan Tuhan Yesuslah dia bisa melakukan itu. Ya saya bacakan beberapa hal. Contohnya kisah perjuangan Gracia Poli dalam menembus batas. Menembus batas itu adalah buku yang dia buat ya untuk menginspirasi anak muda.
Ya, jadi dikatakan ada nilai-nilai yang memang ingin saya bagikan, katanya begitu ya. Pertama tentang clarity vision. Saya dari kecil sudah tahu ingin jadi apa, juara apa, dan kapan pensiun katanya. Clarity vision itu adalah jadi visi yang clear ya, yang nyata dan yang jelas. Ya. Kedua adalah komitmen dia bilang. Ketika sudah punya visi, saya juga harus ada komitmen untuk menjalani semua ini. Poin ketiga adalah support system. Kalau tidak ada ibu, suami, Bang Okto, Ketua KOI Indonesia, tukang masak, tukang cuci dan sebagainya, tidak akan ada saya saat ini ucapnya. Keempat adalah pertolongan Tuhan. Saya tidak menyangka jadi juara Olimpiade, jadi ada pertolongan tangan Tuhan yang membuat saya bisa menjadi juara Olimpiade tuturnya. Jadi dia banyak bersaksi tentang pertolongan Tuhan di dalam karirnya. Nah yang menarik Bapak dan Ibu, Grecia ini ya menjadi ganda putri pertama yang mampu memenangkan medali emas. Yang kedua adalah ketika tampil di final Olimpiade Tokyo tahun 2020 bersama Apriani, Grecia Poli tercatat berusia 33 tahun 356 hari, hampir 34. Jadi dengan kata lain sebetulnya dia sudah tua. Berulang kali orang bilang udah selesai lah ininya. Tapi karena pertolongan Tuhan dalam bukunya, di dalam kalau kita dengar kesaksian-kesaksian di YouTube ya, dia seringkali menyatakan bagaimana Tuhan menolong dia. Ya, jadi usia tersebut membuat Grecia Poli kini berstatus pebulu tangkis peraih medali emas tertua dalam sejarah Olimpiade. Ya dan kita dengar juga bagaimana Jonathan Christie pun sama ya, dia selalu menyatakan tentang Tuhan, tentang kesaksian, bahkan dia juga menjadi berkat bagi teman-teman sebelah ya. Dia berikan juga membangun masjid ya, sehingga dengan demikian orang boleh melihat bagaimana ya hidupnya sungguh memberkati dan tidak malu dia untuk menyatakan bahwa ini semuanya karena kekuatan dari Tuhan Yesus. Ini yang dimaksudkan dengan kita berfungsi di gunung itu. Ya ini di gunung sport, di gunung olahraga. Tadi di gunung seni gitu ya. Oke di pebisnis pun kita tahu ada pebisnis yang mendedikasikan dirinya untuk kerajaan Allah. Ya. Nah jadi dimanapun kita berada, mari kita sama-sama karena anugerah Tuhan, bahkan juga dengan kekuatan Tuhan, saya percaya. Disitulah Tuhan ingin menyatakan dirinya. Amin. Ya doakan terus juga ya untuk rumah belajar Daniel ini aja. Sedikit pesan untuk doakan ya. Ya karena ya keadaannya tidak mudah ya 5-4 tahun terakhir, sangat sulit. Karena kenapa sangat sulit? Pandemi, bruk semuanya tutup. Hanya bisa online. Kurikulum merdeka sekarang itu pun tidak mudah. Banyak guru-guru menjadi merdeka mengajar katanya. Artinya saka daek ngajar. Saka hayang ngajarnya gitu ya. Jadi bimbel itu tidak mudah Bapak dan Ibu. Bagaimana kita bisa menyatukan satu kelas, misalkan sama-sama kelas 2 SMA. Pas gurunya mau ngajar, si anak bilang, bukan itu bahan saya. Beda-beda bahannya. Sulit sekali. Tapi ini yang menjadi kepercayaan saya. Saya ditempatkan di gunung ini, di gunung pendidikan sub bimbel. Gitu ya. Pendidikan yang besar sub bimbel, pendidikan yang besar sub PKBM misalkan begitu ya. Banyak itu. Saya yakin dan saya bersyukur selalu ada sukacita. Dalam keadaan sulit sukacita itu tidak berkurang. Karena kita tahu ini miliknya Tuhan ya sudah ada masa-masa begitu sulit ya. Tapi kita lihat Tuhan selalu memberikan kekuatan dan hikmat untuk itu. Jadi doakan kita sedang lakukan banyak inovasi karena tahukah apa yang Tuhan kasih dalam visi bimbel satu kali ya sekitar tahun 2000 itu ya saya duduk di bawah pohon kersen gitu ya, sambil merenung apa ya visinya. Visinya adalah untuk menjadi acuan pembelajaran di Indonesia. Wow, terlalu tinggi sekali ya. Tapi kita lihat Tuhan menolong. Nah, dengan cara seperti itu, kita bekerja sepenuh hati. Saya merasakan kreativitas itu tidak pernah kering. Ide-ide baru ada saja. Ketika ada beberapa orang yang terbaik pergi, Tuhan gantikan dengan orang-orang yang lebih baik lagi. Dan terus semua seperti itu, tidak pernah kita kurang. Nah jadi Bapak dan Ibu, yuk karena kita sebagai agen kerajaan Allah, karena kita sebagai
anak-anak Tuhan yang disiapkan dimanapun kita berada, berani melakukan yang terbaik, berani untuk bermimpi besar, menjadikan orang-orang di sekitar kita boleh melihat perbuatan karya kita yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita tidak terhentikan? Ya, yang pertama. Nah, yang pertama apa tadi? Kita baca sama-sama. 1, percaya, dimulai dari situ. Iman yang akan kemudian masuk dalam perbuatan-perbuatan kita, respon-respon kita. Kalau kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah ditempatkan dengan satu maksud, maka kita bisa di situ membela tempat di mana kita ditempatkan. Bapak dan Ibu mungkin bekerja pada perusahaan, bisa bekerja pada seorang bos misalkan atau seorang yang pemilik, ya, tetap disitulah engkau ditempatkan untuk menjadi berkat. Potifar tahu betul adanya Kang Ucup ini mengubah banyak kehidupan. Dia bilang, sejak kamu di sini, aku udah gak usah repot apa-apa dan Tuhan berkati saya berlimpah. Dia tahu keberadaannya si Kang Ucup itulah yang membuat dia diberkati. Saya percaya dimanapun kau berada, ketika kita melibatkan Tuhan, ya mereka tahu keberadaanmu membuat perusahaan diberkati. Amin. Iya. Dapatkan visi Tuhan. Artinya betul-betul kita mengerti. Kita ada di sini untuk satu maksud ilahi. Kita bekerja secara jasmani. Kita bekerja secara sosial, bertemu secara fisik. Tapi kita tahu bahwa tidak hanya sekedar itu. Kita punya visi ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Miliki cara pandang yang tepat. Cara pandang yang tepat tentang uang. Cara pandang yang tepat tentang pekerjaan. Cara pandang yang tepat tentang proses. Kalau orang gak tepat tentang proses, bagaimana bisa bicara tentang Habakuk tadi? Ini keadaan gak baik. Keadaan menurut orang itu bencana. Seluruh bagian ekonominya hilang, habis. Gak memberikan hasil yang bagus. Tapi dia bilang, aku mau bersorak-sorak karena dia melihat Tuhan keselamatanku. Tuhan memberikan keselamatan. Yang terbaik, yang terbesar sudah dia berikan. Masa yang lain enggak? Dia bilang bahwa prosesnya apa? Tuhan membuat dia kuat kakinya seperti kaki rusa. Bisa jadi Tuhan izinkan sesuatu yang masalah orang bilang, yang halangan seorang bilang. Karena dia lihat, anakku, aku memperkuat engkau dalam aspek ini. Aku ingin memperkuat engkau dalam aspek tertentu. Amin. Ya, supaya lewat itu kita sungguh menjadi para pejuang lebih daripada seorang pahlawan. Amin. Mau jadi pahlawan? Amin. Mau mengalami prosesnya? Kalau bicara pahlawan itu bicara orang-orang yang tangguh, kompeten dan betul-betul hebat. Itu enggak terjadi dari 1-2 hari Bapak dan Ibu. Akan ada proses yang panjang untuk hal itu. Amin. Oke. Jadi kalau kita lihat seorang Yusuf, jangan lupa. Sampai ke situ kurang lebih 13-14 tahun dia mengalami sampai ke sana. Jangan lihat ujungnya 13 tahun Bapak dan Ibu. Ya, di rumah Potifar berapa tahun? Di penjara berapa tahun? Ya. Berapa waktu? Kemudian ya. Yang keempat. Apa? Bertumbuh dalam kebenaran, kompetensi, dan kepedulian. Bertumbuh berarti kita mau terus belajar. Dalam kebenaran, gali firman Tuhan terus. Sebab dengan itulah kita bisa mengerti dan kuat. Dengan firman Tuhan kita kuat, kita mengerti. Kita sadar apa yang sedang terjadi dan bagaimana sikap kita. Tapi juga jangan lupa bertumbuh dalam kompetensi. Kalau kita sebagai seorang guru, gak bisa kita ngajar seperti dulu. Harus pakai teknologi, betul ya. Sekarang udah pakai teknologi. Jadi kalau misalkan walaupun udah tua, ya di kami ada beberapa sejak kita buat sebuah perubahan. Ya semua sekarang kita pakai LMS, Learning Management System. Kita pakai, ada beberapa orang ya, udah Pak saya mah pensiun aja. Nggak bisa untuk bisa berubah untuk itu. Ya sudah. Tapi
Anak ada yang udah tua tapi katakan dia mau belajar, dia mau belajar. Saya yakin kita mengalami di dalam dunia pendidikannya cepat sekali, bukan hanya dunia pendidikan, dalam semua hal cepat sekali. Ayo belajar. Saya yakin seorang bidan juga harus belajar terus. Betul ya, Bu? Teknik-tekniknya ternyata bukan hanya bicara bidan itu katanya. Saya banyak mendengar ya kesaksian dari Pak Gun. Ya bagaimana kompetensinya ternyata ya bukan hanya bicara tentang bagaimana untuk menangani anak kelahiran. Tapi bagaimana sampai ABCD jadi konselor juga ya. Jadi pendosa juga. Jadi semua juga. Jadi semua. Ya itulah kompetensi. Lakukan yang terbaik. Kepedulian. Sambil berjalan kita tahu bahwa kita bukan hanya untuk kita sendiri. Kita bersyukur Bapak dan Ibu di tempat ini. Tuhan mengajarkan kita secara menyeluruh. Gereja tidak hanya sekedar menara gading di mana kita senang main gereja-gerejaan begitu ya. Memuji tapi kita keluar. Saya bersyukur bagaimana dengan rumah roti. Bawa makanan untuk pergi ke kampung orang-orang lansia yang dikucilkan, kita layani. Itulah yang Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, berbahagialah orang, itulah cara Kristus melayani. Bagaimana dia berkeliling desa, firman Tuhan katakan. Dia menemukan orang-orang yang sakit, yang susah, yang terikat, dan dibebaskan ya. Nah di tempat ini tadi kita selalu kesaksiannya tentang bagaimana memberkati, bagaimana menjangkau. Itulah yang Tuhan inginkan. Garamnya enggak menjadi gudang garam. Betul ya. Banyak gereja yang jadi gudang garam. Senangannya ngumpul-ngumpul saja gitu ya. Enggak salah. Ngumpul-ngumpul untuk kita kuat. Ngumpul-ngumpul untuk kita diingatkan. Ngumpul belajar gali. Tapi setelah itu aplikasikan. Sama tadi IPK. Imannya jangan iman toh. Imannya menjadi perbuatan untuk menjangkau. Perbuatan untuk menolong. Perbuatan untuk menyatakan kasih. Dan memberikan karya di dalam kompetensi ataupun bidang kita. Amin. Oke. Puji Tuhan. Dan yang kelima apa? Terhubung dengan komunitas, support system ya tadi. Jadi di dalam komsel kita, di dalam grup PA kita, disinilah kita sama-sama bergerak, mendengar Tuhan mengarahkan kita untuk seperti apa, saling tolong menolong ya. Di komunitas ini kita tahu bahwa kita tidak pernah bisa sendirian untuk bekerja. Kita perlu teman-teman lainnya. Dan ingat, komitmen dan konsisten. Ya jangan seperti Coca-Cola. Coca-Cola seperti apa? Dibuka, terus? Ya, tapi saya bersyukur. Salah satu saya senang kalau berbakti di tempat ini. Semua bergerak dengan semangat. Amin. Semangat. Ya, karena kita tahu Tuhanlah yang mempunyai rencananya. Tuhanlah yang mempunyai caranya. Kita mengikuti Tuhan sebagai pemimpin kita. Nah, Bapak dan Ibu. Amin. Kalau begitu kita lihat. Nah. Oh sorry, ini sebetulnya ada firmannya ya. Tapi maaf enggak. Kenapa ya kita lihat. Kenapa enggak support ya. Nanti kita periksa ya. Yang kompeten di sini tolong periksa. Nah jadi sebetulnya di sana ya. Jadi sebetulnya ada firman yang sudah kita kenal lah. Firmannya. Siapa yang sudah hafal Filipi 4 ayat 13? 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, inilah sikap kita sebagai garam, sebagai terang dunia. Ketika kita menghadapi apapun, kita bersyukur bahwa kita terhubung dengan Tuhan kekuatan dari surga. Doa kita, firman Tuhan katakan, sebuah lagu katakan, Tuhan itu hanya sejauh doa, katanya gitu ya. Enggak jauh, cuma sejauh doa. Kita buka, kita di dalam nama ya Tuhan Yesus, kita bilang Bapa Surgawi, langsung channelnya keluar. Enggak akan ada lemot-lemotan ya. Enggak harus ditur dulu ya, ada jam pasirnya dulu, enggak Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Kita punya akses langsung ke Bapa kita. Karena itu kita bisa katakan segala perkara
Segala perkara teh apa? Ya segala, apapun. Ngadapin pelangganan yang aduh, lamun bisa Tuhan, dilalukanlah kalau dariku pencobaan ini begitu ya. Kalau mungkin dalam hati ada kali kayak gitu. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terus ada di kita, katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saya dapat menghandle orang ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tapi jangan lupa, di dalam Kristus, di dalam Dia. Sebab dengan kekuatan kita sendiri, ampun ini kan ya. Bisa dengan klien ini ampun gitu ya. Nggak tahu ibu ada yang suka ke ini, suka ke warung, nambut lah, kayaknya engkena teh ting irah engke we terus gitu. Ya oke, tapi puji Tuhan, Tuhan beri kekuatan kepada kita, Tuhan punya rencana. Apa yang harus kita katakan ketika kita bicara tentang segala perkara, itu berarti apapun halangannya, apapun tantangannya, kita katakan 1, 2, 3, dapat, bisa, mampu. Ya, kita tahu bahwa kita orang yang kuat, kita yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Tapi mampunya bukan dengan kekuatan sendiri, tapi mampunya karena kita bergantung sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus. Sehingga cara kita merespon dalam proses itu akan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Karena itu mari kita selalu 1, 2, 3 bersemangat, berkobar, berkemenangan. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi hari ini Tuhan katakan bahwa kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Itu tidak lepas dari semua proses yang Tuhan izinkan. Itu satu keseharian. Ya, siapa yang tidak punya masalah hari ini? Tunjuk tangan. Oh, semua punya masalah. Karena masalah bagian dari hidup. Kalau tidak ada masalah mungkin di Cipageran atau di Pandu. Atau mungkin ada San Diego. Kemarin ini ada di mana? Pak, penjebolan ya, kudu dijebol. Penjebolan ya. Tapi selama kita hidup kita punya masalah. Tinggal masalahnya adalah bagaimana cara kita melihat masalah itu. Amin. Tapi juga jangan cari masalah sendiri. Ya, betul? Beberapa waktu yang lalu kan kita belajar dari 1 Korintus 10 ayat 13. Apa katanya? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia ya. Nah, itu betul. Tapi ada pencobaan lain. Itu pencobaan yang Tuhan izinkan. Kita nggak ngapain tiba-tiba ada orang yang pika sebelun gitu ya. Atau orang yang mengfitnah. Puji Tuhan, kita lewati. Tapi ada pencobaan lain. Yakobus bilang bahwa pencobaan itu muncul dari keinginan. Artinya pencobaan yang dibuat sendiri, yang tadi itu iseng-iseng nggak ada waktu, ya main naonnya, oh main gamenya, lain gini slotnya naonnya, cobaan sih gana, gini menangnya, tiba-tiba nggak berapa lama nangis, nangis, bisa nggak dia bilang nangis, pencobaannya aku alami ini, maneh kudu bertobat, betul, orang yang itu harus bertobat. Di situ beda konteksnya. Betul? Tapi kita mau bersemangat. Kalaupun itu ada jalan balik. Baliklah. Bertobatlah. Akuilah. Lalu bereskan. Ya, kalau perlu ya harus ada yang direlakan untuk dijual ya sudah. Seperti apa? Mungkin harus diriset mulai dari nol lagi. Tapi tetap ada harapan. Maksud saya jangan seperti yang ini tadi. Ya, supaya kita berhikmat. Jangan buat masalah seperti itu. Masalah yang gak perlu. Betul? Oke, bayangin loh kalau udah terlibat pinjol. Di terornya tuh orang kalau nagihnya kan gak gini. Punten badai nagih. Wah, gak akan begitu, betul gak? Waduh nagihnya itu teror. Orang gak akan. Orang yang normal nggak akan kuat. Disebarin ke semua orang. Makanya banyak yang kemudian ada yang jadi error ya. Jadi error itu banyak sekali. Beberapa pegawai kami mengalami itu dan memang jadi repot sekali.
Nah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan katakan, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia, dan Tuhanlah yang memberikan energi kepada kita. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita. Kurang apa coba? Yang kita lakukan adalah siap Tuhan, taat Tuhan, lakukan yang terbaik. Semua yang lain ditambahkan kepadamu Tuhan. Puji Tuhan untuk berkat-berkatnya ya. Oke, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama sekali lagi Matius 5 ayat 13 ini. Ya. 1, 2, 3, Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Puji Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita tidak mau menyia-nyiakan hidup kita, dibuang, diinjak-injak. Tapi keberadaan kita, Tuhan ingin melalui hidup kita. Orang yang tak berpengharapan, melihat kembali sinar harapan itu melalui kehidupan kita. Orang-orang yang sedang letih lesu, melalui kehidupan kita, mendapatkan semangat karena mereka terhubung kembali dengan Tuhan. Orang-orang yang sedang terpuruk, bahkan ada yang melarikan diri dari Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Tapi mari melalui hidup kita, kalau Tuhan mengingatkan kita untuk mengontak orang tersebut, berbicara, bukan engkau yang akan menguatkan dia, tapi Tuhan memakai kata-katamu, mengurapi kata-katamu. Roh Kuduslah yang akan menguatkan mereka melalui engkau. Mari taati. Dan hari ini ketika Tuhan berbicara, mungkin ada hal-hal yang harus engkau tinggalkan. Harus sesuatu yang engkau harus akui. Bapa yang baik itu sedang menyiapkan dekapan yang hangat kepadamu untuk kau kembali digairahkan, bangkit berdiri di dalam anugerah Tuhan. Tuhan ingin kembali engkau bergerak maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur anugerah-Mu lebih dari cukup bagi kami. Untuk setiap orang di tempat ini, setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Itulah pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau rancangkan, seperti yang kau ingini. Hamba berdoa setiap jemaat Tuhan di tempat ini mengalami kembali kasih yang mula-mula bahkan lebih lagi. Berkobar-kobar di dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa apapun keberadaannya karena mereka mengandalkan Tuhan. Mereka cakap di dalam menghadapi segala tantangan, segala hambatan, segala masalah. Dengan melakukan yang terbaik, bagian mereka yang terbaik untuk terus belajar dalam menggali firman Tuhan. Belajar untuk kompetensi mereka semakin ditingkatkan. Dan juga belajar untuk peduli terhadap orang lain. Terima kasih Tuhan karena kami tahu untuk itulah kami ada. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih karena kau katakan kami akan menjadi berkat karena kau terlebih dahulu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah-Mu besar bagi kami. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat, kekuatan, hikmat, kreativitas dari surga mengalir dalam kehidupanmu. Berkat atas keluargamu melimpah. Anak-anakmu dijagai, dilindungi oleh Tuhan dari pergaulan yang jahat. Anak-anakmu tumbuh dalam takut akan Tuhan. Dalam kepintaran di sekolah. Mereka terampil di tempat kerja mereka. Mereka dijagai di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diberkati juga dalam pelayananmu. Setiap kali engkau berbicara dan melayani, kuasa Roh Kudus menyertai setiap kata-katamu. Yang mengubahkan hidup orang, yang mengubahkan setiap keadaan menjadi anugerah bagi banyak orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan kau kekuatan untuk menghadapi keadaan-keadaan apapun sehingga kau akan tetap terus naik, tidak turun. Kau akan menjadi kepala, memberikan pengaruh, memberikan dampak dimanapun kau berada. Bukan menjadi ekor, karena engkaulah yang ditetapkan menjadi garam, menjadi terang sepenuhnya dimanapun kau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah terus saksi Kristus dimanapun kau berada. Dan perlindungan dari tempat yang maha tinggi akan menjaga engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.